Oke, untuk nomor 1 kita punya P sama dengan 36 derajat. Oke. Lalu Q sama dengan 50 derajat. Jadi ini 50 derajat. Dan segitiga ini sama kaki di CD dan BC. Jadi artinya nanti sudut yang ini sama yang ini itu besarnya sama. Jadi kalau ditulis dalam segitiga CBD, Q ditambah 2 alfa sama dengan 180 derajat. Karena di dalam segitiga total sudutnya 180 derajat ya. Jadi 50 derajat ditambah 2 alfa sama dengan 180 derajat. Lalu kalau dilanjut 2 alfa sama dengan 130 derajat. Berarti alfanya 65 derajat. Berarti kita dapat ini besarnya 65 derajat. Sekarang kita coba nyari sudut beta. Hubungannya beta sama alfa adalah beta dan alfa berpelurus. Artinya kalau ditambah ini jadi 180 derajat. Alfa tambah beta 180 derajat. Berarti betanya 180 min alfa. Alfanya 65. Berarti artinya betanya sebesar 115 derajat. Lalu kita tinggal lihat segitiga ABD. Di segitiga ABD ini 115 derajat, ini 36 derajat. Karena yang dicari sudut X, kita pakai X tambah 115 tambah 36 sama dengan 180 karena sudut dalam segitiga. Kalau dilanjut ini berarti jadi 151. Berarti besar sudut X-nya adalah 29 derajat. Jadi jawabannya pilihan B. Oke, buat soal nomor 2 kita pakainya properti dari garis sejajar. Jadi kalau ada dua garis yang kayak gini bentuknya, terus ada garis yang memotong, misalnya kayak gini, nanti ada propertinya adalah sudut yang ini nanti muncul lagi di sini, sudut yang ini nanti muncul lagi di sini. Jadi ini bisa diterapkan untuk yang Q di sini. Kalau misalnya ini aku panjangin, nah, sudut yang ini itu sama dengan sudut yang di sini. Jadi besar yang ini adalah Q. Gitu ya. Berarti sekarang kalau kita lihat segitiganya, segitiga AEB yang gambarnya kayak gini, P-nya 43 derajat, Q-nya 78 derajat, maka kita bisa nyari sudut ini. Misalnya alfa. Alfa adalah 180 derajat dikurangi 43 ditambah 78. 180 dikurangi 121. Berarti hasilnya 59 derajat. Nah, kalau aku ambil segmen garis ABD, ini titik P, ini A, ini D, terus aku gambar ke titik E-nya kayak gini. Ini 59 derajat dan yang diinginkan adalah X yang ini. Perhatikan bahwa ini berpelurus. Maka X ditambah 59 sama dengan 180. Berarti X-nya adalah 121 derajat. Jawabannya D. Oke, buat soal nomor 3 ini soal tipe pernyataan. Yang ditanyakan adalah berapa nilai X dikurangi Y. Dimana X adalah sudut yang ini dan Y adalah sudut yang ini. Kita coba dulu menggunakan pernyataan satu saja. Jadi menggunakan satu saja, kita diberikan keterangan bahwa AB sama dengan BC sama dengan AC. AB sama dengan BC sama dengan AC. Berarti segitiga ABC
sama sisi. Sehingga kalau sama sisi artinya semua sudutnya 60 derajat. Maka si X di sini ini 60 derajat. Sudut yang di sini juga 60 derajat. Nah, perhatikan kalau misalnya aku sebut ini sudut alfa dan ini sudut beta, sifatnya adalah alfa dan beta bertolak belakang. Sehingga alfa sama dengan beta. Karena alfa yang 60 derajat, berarti beta atau Y sama dengan 60 derajat gitu ya. Maka kita dapat di sini X-nya 60 derajat, Y-nya 60 derajat. Nilai X min Y bisa dicari, yaitu 0. Jadi pernyataan 1 saja cukup. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan pernyataan 2 saja? Ini kalau dihapus, pernyataan 2 saja. DE sama dengan EC sama dengan DC. DE sama dengan EC sama dengan DC. Berarti segitiga DEC sama sisi. Karena sama sisi berarti sudut Y yang ini 60 derajat gitu ya. Karena ini 60 derajat, maka sudut yang ini juga 60 derajat karena bertolak belakang seperti yang ini. Nah, tetapi apabila sudut ini diketahui, kita nggak tahu sudut ini berapa. Untuk mencari X, kita harus tahu sudut ini dulu. Karena kita nggak tahu, maka kesimpulannya X tidak bisa dicari. Maka nilai X min Y tidak bisa dicari. Sehingga pernyataan yang sesuai adalah yang A. 1 saja cukup, 2 sendiri tidak cukup. Buat nomor 4, ini lebih banyak mengedepankan sifat pada garis sejajar. Jadi kalau misalnya aku sebut ini sudut alfa, karena ini sehadap sama yang ini, kan garisnya sejajar, berarti ini juga sudut alfa. Ini sudut Y, misalkan ini sudut gamma. Gitu ya. Sifatnya adalah X dan alfa berpelurus. Lalu Z dan gamma berpelurus. Kalau menggunakan pernyataan 1 saja, kita punya nilai X. Berarti kita bisa mencari nilai alfa. Berarti kalau aku tulis persamaannya, X tambah alfa sama dengan 180 derajat. Berarti 115 tambah alfa 180 derajat. Alfanya berarti 65 derajat. Lalu lihat di sini, W itu sama dengan alfa. Karena W sama dengan alfa, maka W sama dengan 65 derajat. Terpenuhi. Jadi 1 saja sudah cukup. Sedangkan gimana tentang pernyataan 2? Yang kita ketahui hanya Z min Y sama dengan 65. Z dikurangi Y sama dengan 65 derajat. Sedangkan untuk mencari nilai dari W, itu kita harus pakai properti dalam segitiga, yaitu W tambah Y tambah gamma sama dengan 180 derajat. Jadi nilai W adalah 180 dikurangi nilai dari gamma tambah Y. Ini yang harus dicari, gamma tambah Y. Nah, perhatikan bahwa gamma di sini sama Z berpelurus. Jadi kalau ditulis Z tambah gamma 180 derajat, maka Z adalah 180 derajat dikurangi gamma. Kalau disubstitusi ke sini, maka kita dapat 180 dikurangi gamma dikurangi Y sama dengan 65 derajat. Kalau ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan, alfa tambah Y sama dengan 115 derajat. Maka W-nya adalah 180 dikurangi 115 derajat, yaitu 65 derajat. Jadi pernyataan 2 sendiri juga cukup. Jadi jawabannya yang 1 cukup, 2 cukup, D. Oke, untuk soal ini perhatikan soal menyebutkan bahwa L1 dan L2 paralel, artinya dia sejajar.
karena L1 dan L2 garis sejajar, maka sudut yang aku kasih warna ini akan sama dengan sudut yang aku kasih warna ini. Istilahnya mereka dua sudut yang dalam berseberangan. Maka tinggal tulis 125 sama dengan 45 ditambah Q. Gitu ya. Maka nilai Q adalah 125 dikurangi 45, yaitu 80 derajat. Sudah beres. Untuk nomor 6, perhatikan bahwa pertama segitiga SUT. Jadi SUT adalah segitiga. Jadi kalau aku sebut ini sudut alfa, maka nanti properti yang kita pakai di akhir adalah X ditambah alfa ditambah 40 sama dengan 180 derajat. Maka untuk mencari X, kita pakai persamaan 180 kurangi 40, 140 dikurangi alfa. Ini yang ingin kita gunakan. Lalu perhatikan pula bahwa PQ itu sejajar dengan RS. Maka yang garis bermotong ini, sudut yang ini 80 derajat, karena dia sehadap. Jadi sudut yang ini 80 derajat. Karena sudut ini misalkan ini sudut beta, beta dan alfa berpelurus, maka beta tambah alfa sama dengan 180. Maka sudut alfa yang bisa dicari ya, 180 kurangi beta itu 80, yaitu 100 derajat. Maka nilai X bisa dicari, 140 dikurangi 100, yaitu 40 derajat. Jadi jawabannya A. Oke, untuk soal nomor 7 kita diberikan dua garis sejajar, yaitu AB dengan CD sama AF dengan BE. Kita disuruh mencari nilai dari X. Langkah pertama, biasanya kalau ada garis sejajar itu aku suka dipanjangin garis yang sejajarnya, yang lebih pendeknya. Misalnya ini AF lebih pendek kan, aku panjangin gitu, langkah pertamanya. Lalu perhatikan bahwa kalau misalnya nih aku sebut ini sudut alfa, ini sudut beta, yang ini alfa. Alfa dan beta itu istilahnya bertolak belakang. Maka alfa sama dengan beta. Berarti kita punya beta sama dengan 108 derajat. Nah, perhatikan bahwa sudut beta yang ini dengan sudut gamma yang ada di sini, dia sehadap. Jadi beta dan gamma sehadap, artinya beta sama dengan gamma. Jadi gammanya 108 derajat juga. Lalu kalau aku panjangin kayak gini, nah nanti sudut X nya muncul lagi di sini, karena ini dengan ini hubungannya sudut yang sehadap. Lalu perhatikan bahwa gamma dan X itu berpelurus, maka gamma tambah X itu 180 derajat. Karena mencari X, 180 kurangi gamma, gammanya 108. Berarti jawabannya adalah 72 derajat. Jawabannya yang B. Buat nomor 8, ini karena AB sama CD sejajar, kita coba panjangin garis yang CD. Kalau ini aku panjangin, nanti bakal memotong BE ya. Misalnya ini titik Z lah gitu ya. Kalau aku ambil segmen yang CZ sama ED yang segitiga ini, nanti kelihatannya kayak gini. Ini C, ini Z, ini E. Ini sudut yang ingin kita cari. Gitu ya. Dan sudut yang ini 35 derajat. Nah, perhatikan karena AB dan CZ ini sejajar, jadi sudut yang ini itu sama kayak sudut yang ada di sini. Maka kita punya di sini 120 derajat yang ini. Ini 120 derajat, yang ini 35 derajat.
Berarti sudut yang ini, misalnya aku sudut gamma, adalah 180 dikurangi 120 ditambah 35, yaitu 180 dikurangi 155. Maka gamanya adalah 25 derajat. Karena X dan gamma berpelurus, maka nilai X adalah 180 dikurangi 25, yaitu 155 derajat. Jadi jawabannya yang C. Untuk soal nomor 9, kita punya PQ sejajar RS dan kita sejajar SU. Kita suruh mencari nilai X plus Y, jadi kita harus nyari nilai X dan Y. Kalau misalnya ini aku sebut sudut alfa dan ini sudut beta, properti yang bisa kita lihat adalah alfa dan beta adalah dari sudut yang berpelurus. Maka nanti hasilnya alfa tambah beta adalah 180. Karena alfanya 42, betanya Y, jadi nanti Y-nya bisa dicari, yaitu 180 dikurangi 42, yaitu 138 derajat. Gitu ya. Lalu, coba lihat, kalau misalnya aku sebut ini sudut gamma, perhatikan bahwa WS memotong PQ dan RS yang saling sejajar. Maka, propertinya adalah alfa dan gamma sehadap. Karena dia sehadap, alfa dan gamma sama. Jadi, alfa sama dengan gamma. Jadi, gammanya 42 derajat. Terus, kalau kita perhatikan satu segmen yang ini, mereka berpelurus. Jadi kita punya gamma tambah X tambah 68 sama dengan 180 derajat. 42 tambah X tambah 68 sama dengan 180 derajat. X tambah 110 sama dengan 180 derajat, maka X-nya adalah 70 derajat. Karena kita suruh mencari X plus Y, ini tinggal tambahin aja. 70 sama 138 yaitu 208 derajat. Jadi jawabannya C. Nomor 10, ada vocabulary-nya dulu yang harus tahu. Kita punya angle bisector. Jadi angle bisector itu kalau di dalam bahasa Indonesia artinya garis bagi. Definisinya adalah yang membagi dua sudut sama besar. Jadi kalau misalnya angle bisector of PAB, PAB itu kan sudutnya yang ini. Jadi nanti dia dibagi dua sama besar. Jadi kalau misalnya ini alfa, yang ini juga alfa. Jadi sama yang RBA dibagi dua. Jadi misalnya kalau ini beta, ini beta. Sedangkan kita ingin nyarinya ACB yang ini, misalnya ini X. Nah, perhatikan bahwa si sudut yang ini itu dalam berseberangan dengan sudut yang ini. Jadi yang ini besarnya sama dengan 2 yang ini. Jadi kalau ini ini alfanya ada 2 kan, berarti 2 alfa. Ini juga 2 alfa. Lalu kalau kita perhatikan, segini adalah sudut yang berpelurus. Dengan yang besar segini itu 2 beta. Jadi kita punya 2 alfa dan 2 beta itu berpelurus. Jadi totalnya 180 derajat. Kalau kita faktorkan 2-nya, lalu dibagi 2, kita punya alfa tambah beta 90 derajat. Untuk mencari X bagaimana? Kita pakai properti segitiga ABC. Dalam segitiga ABC total sudutnya 180. Jadi kita punya X tambah alfa tambah beta itu 180 derajat. Alfa tambah betanya udah ada 90. Maka kita dapat X sama dengan 90 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, buat soal ini kita disuruh mencari sudut ACB. Properti yang bakal kita pakai di sini adalah sudut AOB nanti besarnya pasti 2 kali sudut ACB. Ini istilahnya bunyinya itu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Ini berlaku kalau misalnya menghadap busur yang sama. Karena kalau AOB itu kan menghadap AB yang ini, ACB juga menghadap busur yang sama. Jadi berlaku ini. Jadi pertama kita harus nyari dulu AOB-nya berapa.
Kalau kita lihat segitiga AOB, karena ini pusat, maka panjang ini adalah jari-jari. Gitu ya. Ini jari-jari, ini jari-jari. Artinya dia segitiga sama kaki. Karena sama kaki, kalau ini 45 derajat, yang ini pasti 45 derajat. Jadinya, berdasarkan properti dalam segitiga, ini 90 derajat. Dapat dari AOB tambah 45 tambah 45 sama dengan 180 derajat. Jadi nanti kita dapat AOB-nya 90 derajat. Karena AOB 90 derajat, tinggal dimasukin ke sini. 90 sama dengan 2 kali dari sudut kelilingnya ACB. Maka sudut ACB besarnya adalah 45 derajat. Jadi jawabannya D. Oke, buat soal nomor 12, kita diinginkan mencari sudut CBE. Yang diketahui pertamanya AOC. Yang ini ya. Logikanya adalah untuk mencari sudut CBE, kita ingin tahu dulu sudut, misalnya kalau ini titik B-nya kejauhan ya, enaknya di sini. Nah, biar lebih jelas. Kita ingin tahu CBA-nya dulu. Gitu. Hubungannya adalah AOC itu 2 kali sudut CBA. Kenapa? Karena mereka menghadap busur AC ya. Sedangkan yang ini adalah sudut pusat, yang ini sudut keliling. Jadi kita pakai properti sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi kita punya 130 derajat sama dengan 2 kali CBA. Maka kita dapat sudut CBA yaitu 65 derajat. Jadi sudut yang ini 65 derajat. Nah, perhatikan bahwa sudut CBA dan CBE berpelurus. Artinya sudut CBE ditambah sudut CBA itu 180 derajat. CBE yang dicari 180 dikurangi CBA. CBA-nya 65 derajat. Maka kita dapat sudut CBE-nya adalah 115 derajat. Jawabannya yang C. Untuk nomor 13, ini vocabulary yang harus tahu dulu, equilateral triangle. Jadi istilah equilateral itu sama dengan sama sisi. Jadi sisi-sisinya sama AB, BC, sama AC. Karena dia segitiga sama sisi, maka yang ini sudutnya 60 derajat gitu ya. Ini 60 derajat, dan yang ini juga 60 derajat. Nah, nanti ada properti di dalam lingkaran, di mana lingkarannya nggak bagus, nggak apa-apa. Kalau ada segi 4, bentuknya gimana pun. Mau gini. Asalkan titik-titik sudutnya itu tepat ada di lingkaran, berlaku propertinya adalah misalnya ini alfa, beta, gamma, epsilon gitu ya, berlaku yang berseberangan berhadapan gitu ya, itu kalau dijumlahkan jadi 180 derajat. Itu pasti. Jadi beta tambah epsilon juga 180 derajat. Sedangkan yang ingin kita cari adalah sudut yang ini nih. Perhatikan bahwa ABEC itu bangun segi 4. Jadi kita tinggal pakai properti yang ini. 60 tambah sudut titik ini sama dengan 180 derajat. Jadi 60 derajat tambah sudut BEC itu 180 derajat. Maka BEC-nya 120 derajat. Jawabannya yang A. Oke, buat soal nomor 14, muncul lagi istilah angle bisector, yaitu garis bagi ya. Garis bagi yang membagi dua sudut sama besar. Jadi BOD membagi AOC dua sudut sama besar. Jadi kalau ini alfa, ini juga alfa.
karena kebetulan ini udah tahu ini 60 derajat, maka yang ini juga 60 derajat gitu ya. Alias bisa ditulis sudut AOC kan ini tambah ini. 60 tambah 60 itu 120 derajat. Sedangkan kita ingin mencari sudut ABC. Hubungannya adalah mereka menghadap busur yang sama. Dan O itu pusat. Jadi kita pakai sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya yang ABC. Berarti ini 120 sama dengan 2 kali sudut ABC. Maka kita dapat sudut ABC-nya 60 derajat. Jadi jawabannya D. Untuk nomor 15, perhatikan di dalam lingkaran ini kan ada segi 4 ya. Misalnya kita sebut segi 4 ABCD. Hubungannya adalah dalam segi 4 yang ditaruh di dalam lingkaran, asal keempat titik sudutnya itu ada tepat di lingkaran, sudut yang saling berseberangan itu kalau ditambah 180 derajat. Jadi sudut yang aku mark ini, sudut DCB, kalau kita tambah sama sudut A yang ini, hasilnya 180 derajat. Jadi 180 dikurangi A itu 60 ya, berarti dia 120 derajat. Kita punya ini 120 derajat, sedangkan yang ini udah dikasih tahu ya, sudut ABC-nya 80 derajat. Nah, perhatikan kalau misalnya aku sebut ini sudut alfa dan ini sudut beta, alfa dengan 120 berpalurus di sudut yang ini. Jadi alfa tambah 120 itu 180, maka nilai alfa adalah 60 derajat. Lalu yang ini betanya 80, berarti beta tambah 80 180. Karena berpelurus juga. Maka betanya 100 derajat. Jadi kalau aku gambar segitiga, ini misalnya Q, ini C, ini B, ini kan alfanya di sini. Alfanya 60 derajat. Ininya betanya 100 derajat. Ini yang dicari, kita pakai properti dalam segitiga. X tambah 60 tambah 100 sama dengan 180. Maka X-nya 20 derajat. Jawabannya yang C. Oke, untuk soal nomor 16. Pertama kita coba dulu menggunakan pernyataan satu saja. Kita punya PQ panjangnya sama kayak QS, lalu QR panjangnya sama kayak panjang RS. Berarti kalau ini sudut alfa, maka ini juga sudut alfa karena segitiga sama kaki. Kalau ini sudut beta, ini juga sudut beta. Cuman kita nggak bisa tahu nilai sudutnya karena salah satunya juga belum ada yang diketahui. Lalu kalau kita pakai pernyataan 2 saja, kita dapat pertama SRQ adalah 100 derajat. Terus mau diapakan kita nggak tahu apa-apa karena kalau pakai pernyataan 2 saja, kita nggak tahu hubungan sama kaki atau sama sisinya. Jadi pernyataan 2 sendiri juga nggak cukup. Bagaimana kalau berbarengan? Kita tandai lagi PQ sama dengan QS, QR sama dengan QS. Lalu diketahui bahwa sudut yang ini adalah 100 derajat. Apabila ini sudut beta, maka ini sudut beta. Properti dalam segitiga QRS, 2 beta ditambah 100 sama dengan 180 derajat. Maka kita dapat 2 betanya 80 derajat, maka kita dapat beta 40 derajat. Lalu perhatikan bahwa misalnya ini sudut gamma, beta dan gamma adalah sudut yang berpelurus. Maka kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Maka gammanya adalah 180 kurangi 40, 140 derajat. Lalu kita punya ini sudut alfa, ini sudut alfa. Karena sama kaki, berarti dalam segitiga PQS
2 alfa tambah gamma hasilnya 180 derajat. Gammanya kita udah tahu 140, jadi 2 alfanya 180 kurangi 140 itu 40, alfanya 20 derajat. Sedangkan alfa adalah nilai dari sudut QPS. Maka kedua pernyataan secara bersama-sama cukup, tapi satu pernyataan saja tidak cukup seperti yang udah dibuktikan tadi. Jawabannya C. Nomor 17, kita disuruh mencari sudut DAF. Misalkan kita sudut DAF-nya kita misalin beta gitu ya. Kita coba untuk menggunakan pernyataan nomor 1 saja. Segitiga ACD sama kaki pada AD dan DC. Jadi AD dan DC sama kaki. Sehingga nanti yang kita dapat adalah kalau ini alfa, nanti ini juga alfa. Karena dia sama kaki. Jadi sudut di kakinya sama. Gitu ya. Lalu perhatikan bahwa alfa dan beta berpelurus. Jadi kalau kita ingin mencari beta, kita harus tahu dulu nilai alfa. Tapi di sini kalau menggunakan keterangan nomor 1 saja kita nggak tahu besar sudutnya berapa. Jadi pernyataan 1 sendiri tidak cukup. Lalu bagaimana kalau menggunakan pernyataan 2 sendiri? Kita tahu ABC 100 derajat. Karena ADCB merupakan segi 4 yang titik sudutnya berada di lingkarannya, maka jumlah sudut yang berseberangan adalah 180 derajat, maka ini 80 derajat gitu ya. Cuman kita nggak bisa mencari nilai ini, maka pernyataan 2 tidak cukup. Lalu bagaimana kalau digabung? Yang pertama kita punya AD dan DC sama kaki, maka ini alfa gitu ya. Lalu kita punya besar sudut yang ini 100 derajat, maka besar sudut yang ini 80 derajat. Nah sekarang kalau misalkan kita ambil segitiga ACD, segitiga ACD, ini alfa, ini 80. Properti segitiga adalah jumlah semua sudutnya 180 derajat. Berarti kita punya 2 alfa tambah 80, besarnya itu 180 derajat, maka 2 alfanya 100 derajat. Kita dapat alfa sama dengan 50 derajat. Kalau alfanya diketahui 50 derajat, maka kita bisa mencari sudut yang kita inginkan, yaitu beta. Karena alfa dan beta berpelurus, alfa tambah beta 180 derajat, maka nanti kita bisa cari betanya 180 dikurangi 50, yaitu 130 derajat. Maka pernyataan 1 dan 2 cukup apabila digunakan secara bersama-sama. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, untuk nomor 18 kita diberitahu bahwa segitiga OBE adalah segitiga sama kaki. Dengan kaki yang sama itu OB dengan OE. Jadi ini OBE, OB sama dengan OE. Jadi ya. Maka nanti kita dapat hubungannya adalah kalau ini sudutnya alfa, yang ini juga alfa karena kakinya sama. OB dan OE, gitu ya. Dan kita diketahui bahwa FEG sama dengan 150 derajat. Yang ini 150 derajat. Hubungannya adalah alfa dan 150 derajat berpelurus. Nanti jadinya alfa tambah 150 derajat adalah 180 derajat. Alfanya kita dapat 30 derajat. Lalu perhatikan segitiga OBE. Segitiga OBE. Jadi ya, ini 30 derajat. Karena ini juga alfa, maka ini 30 derajat juga. Kita cari ini, misalkan ini X. Properti dalam segitiga, jumlah sudutnya 180 derajat. Maka kita punya 60 derajat tambah X, 180 derajat. Maka kita punya X, besarnya 120 derajat. Jadi yang ini, sudut yang ini 120 derajat. Nah, perhatikan bahwa yang ditanyakan, yang mau dibandingkan adalah sudut AIG dengan sudut OEB. OEB-nya udah diketahui. Kita ingin mencari AIG sekarang ya. Nah, perhatikan bahwa AIG itu sudut yang ini ya. Misalkan ini sudut beta, itu menghadap busur AG. Yang ini. Sedangkan AOG juga menghadap
busur AG. Jadi nanti ada hubungannya, yaitu sudut AOG atau kita sebut sudut pusat yang menghadap busur AG itu sama dengan 2 kali sudut AIG yang merupakan sudut keliling yang menghadap ke busur AG. Ya, maka kita dapat AOG-nya 120 sama dengan 2 kali sudut AIG, di mana AIG-nya adalah 60 derajat. Sehingga kita punya P-nya 60 derajat dan Q-nya 30 derajat. Jadi jawabannya P lebih besar dari Q, yaitu A. Oke, untuk soal nomor 19 diberikan AB sejajar dengan EF. Berapakah nilai dari A plus D? Yang pertama kali dapat kita lakukan adalah apabila misalkan aku menarik garis lurus gitu ya, yang tegak lurus gitu ya, karena sejajar pasti sudut di sini sama kan, gitu ya. Oke, berarti kan sekarang kita punya bangun segi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kita punya segi 6, A, B, C, D, E, F. Nah, kita punya rumus untuk segi N, jumlah sudut dalamnya adalah N-2 dikali 180 derajat. Jadi untuk segi 6 min 2 4 ya, 4 dikali 180 derajat yaitu 720 derajat. Nah, apa sih arti dari sudut dalam? Sudut dalam tuh ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dan tambah ini, gitu ya. Jadi kalau secara matematis, karena ini udah aku buat siku-siku, gitu ya, maka ini 90 derajat, 90 derajat, gitu ya. 90 derajat tambah 90 derajat ditambah A, B, C, D. A, B, C, D sama dengan dalam segi 6, 720. Maka nanti kita punya A plus B tambah C plus D. Ini 180 ya. 720 dikurangi 180 itu 540 derajat. Nah, kita ingin mencari nilai A tambah D. Kalau kita satu ruaskan A plus D-nya, B plus D-nya berarti pindah ke sebelah sana ya. 540 derajat dikurangi B tambah C, pakai dalam kurung kayak gitu kan. Nah, berarti kita bisa mencari nilai A plus D apabila kita mengetahui nilai dari B plus C. Jadi kalau misalkan kita masukkan pernyataan 1, kita dapat nilai A plus D-nya itu 300 derajat. Jadi intinya 1 saja cukup. Sedangkan kalau kita mengetahui nilai dari A min D, kita nggak bisa mencari karena kita nggak tahu B sama C-nya berapa. Jadi kesimpulannya nomor 2 saja nggak cukup. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal ini sebelum aku bahas, mau aku kasih teori dulu. Jadi untuk sebuah segitiga, let's say ini alfa, ini beta, ini gamma, yang di hadapan alfa itu A, di hadapan beta itu B, di hadapan gamma itu C. Berlaku, misalkan sudut paling besar secara berurutan A, alfa, beta, baru gamma gitu ya. Alfa lebih besar beta, lebih besar gamma gitu ya. Kalau ada kondisi seperti ini, nanti hubungannya adalah panjang sisi yang ada di hadapan sudut ya, gitu ya. Jadi kalau sudut ini menghadap ini, nanti sudutnya juga lebih besar. Sisinya lebih panjang. Jadi kita punya A lebih besar dari B, lebih besar dari C gitu. Jadi sudut yang terbesar, sisi di hadapannya memiliki panjang yang paling besar. Pertama itu yang harus diingat.
Kita cobain aja ke nomor 20. Kita punya besar B sama dengan besar C 55 derajat. Jadi yang ini 55 derajat, yang ini juga 55 derajat. Berarti ini segitiga sama kaki ya. Terus kalau aku buat segitiganya, segitiga A, B, C, ini 55, ini 55, misalnya ini sudut X, maka X tambah 55 tambah 55 sama dengan 180 derajat. Ini pakai properti sudut dalam segitiga. Maka X 180 dikurangi 110 itu 70 derajat ya. Jadi kita punya yang ini 70 derajat. Lalu sudut yang ini, misalkan ini Y, itu berpelurus sama yang sudut 55 derajat. Jadi kita punya 55 tambah Y sama dengan 180 derajat. Berarti Y-nya adalah 180 kurangi 55, 125 derajat. Jadi nilai Y 125 derajat gitu ya. Sedangkan nilai D-nya 25 derajat. Kalau kita ambil segitiga ACD, segitiga A, CD ini 125 derajat, ini 25 derajat, ini Z, properti dalam segitiga Z tambah ini 150, maka Z-nya 30 derajat. Oke, jadi ini 30 derajat, maka sudut yang ini 30 derajat. Sekarang kita bandingkan BC dengan CA. BC adalah yang ini, sedangkan CA adalah yang ini. 55 derajat sehadap dengan yang CA, sedangkan BC itu sehadap sama yang 70 derajat. Karena 70 derajat itu lebih besar, maka otomatis BC di sini aja. BC itu pasti lebih besar dari CA karena sudutnya yang ini 70 derajat, yang ini 55 derajat yang berhadapan sama sisinya. Lalu kita cek CA dengan CD. CA di sini berhadapan sama sudut 25 derajat. Jadi yang 25 derajat berhadapan sama yang ini. Lalu yang CD berhadapannya sama yang 30 derajat. Karena yang CD sudut berhadapannya lebih besar, maka yang CD lebih besar dari CA. Kesimpulannya BC lebih besar dari CA dan CA lebih kecil dari CD. Jadi jawabannya yang D.